Nah, jadi gini, tadi ada satu yang ketinggalan terkait dengan domba yang lain, domba di luar kandang. Anda boleh baca di Hezkel 5 nomor 12. Di situ dikatakan bahwa Bani Israel sepertiga dari mereka itu dibuat berserak, dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Sedangkan yang disebut domba, Yeremia 50 nomor 17, itu hanya keturunan Yakub. Di Hezkel ya? Ya, domba adalah keturunan Yakub. Jadi kalau bukan keturunan Yakub, bukan domba. Nah, keturunan Yakub itu dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Makanya Yesus mengatakan, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Artinya, pergi ke seluruh dunia. Maksudnya kalau ada dombanya di Indonesia, ya ke Indonesia. Ada dombanya di Thailand, ya ke Thailand. Ada dombanya di Jepang, ya ke Jepang. Ada Bani Yakub di sana, ya ke situ. Itu maksudnya. Bukan berarti anjing bisa berubah menjadi domba. Bukti bahwasanya Anda, saudara-saudara Kristen, saya bukan domba, kalian makan babi. Domba itu makan rumput. Mana ada domba makan babi? Ya makan babi itu serigala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbicara mengenai Taurat digenapi. Digenapi itu artinya dilengkapi, bukan dikurangi, dihilangkan. Segala sesuatu yang digenapi itu disempurnakan. Babi haram, ketika disempurnakan halal. Kok bisa? Semakin haram. Kalau dia digenapi semakin haram. Tapi bukan digenapi, itu cuma bahasa tipuan. Sebenarnya yang dimaksud digenapi oleh Paulus adalah dihilangkan. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Digenapi. Untuk apa digenapi tapi dihilangkan? Maksudnya digenapi itu dihapuskan, lalu diganti dengan ajaran kasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara Kristen kita itu harus cerdas untuk menelaah kasus ini. Khususnya hukum Taurat. Hukum Taurat itu, apapun rangkaian yang ada di dalamnya, yang paling kecil sampai yang terbesar dalam hukum Taurat, itu semuanya untuk Bani Israel. Aku akan mengadakan perjanjian baruku kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Yehuda. Ada nggak dikatakan Bani Indonesia? Nggak ada. Bani Belanda, Bani Italia, ada nggak ada? Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan menaruh. Dan juga kita lihat di dalam Ulangan 5, nomor 1, nomor 2, sampai nomor 3, dan seterusnya. Hukum Taurat itu hanya berlaku kepada kaumnya Bani Israel. Begitu juga Ulangan 33, nomor 1 sampai 4. Hukum Taurat itu tidak diberikan kepada bangsa lain, tapi berlaku hanya kepada Bani Israel. Lalu buat apa Yesus mati untuk Kristen? Oh, kami sekarang sudah bisa makan babi, Bang. Anda memang Bani Yakub, Bani Israel? Enggak sih. Lah, tak pernah kalian itu diharamkan babi untuk kalian. Mau ada hukum Taurat, tidak ada hukum Taurat, tidak ngaruh kepada Kristen. Karena hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Jadi kalau orang Yahudi hari ini tidak makan babi, karena hukum Taurat memang untuk mereka. Dan hukum Taurat bagi mereka tidak pernah dihilangkan, tidak pernah dihapuskan, tidak pernah digenapi menurut pandangan Kristen. Sedangkan Kristen mengatakan kami makan babi karena tidak lagi berlaku hukum Taurat. Lah, berlaku tidak berlaku hukum Taurat, apa pedulinya dengan Kristen? Janganlah engkau makan babi, engkau. Janganlah engkau makan babi. Imamat 11:7. Karena itu haram bagi kamu. Engkau siapa? Engkau siapa? Engkau Bani Israel, Bani Yakub, bukan Kristen. Jadi nggak usah mengambil kemudian, oh Yesus sudah membatalkan. Di dalam Matius ini dia katakan bukan yang masuk ke mulut, yang ngapain kayak gitu kali? Itu kan untuk kalian babi itu. Bukan haramnya babi itu kan untuk kalian, bukan untuk kalian. Jadi kalian mau makan babi, pesta babi, tak ada hubungannya dengan hukum Tuhan, tak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Kalian punya hukum sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Tidak pernah Tuhan menurunkan sebuah aturan main kepada orang Athena, kepada orang Yunani, kepada orang Roma. Kalian aja sibuk-sibuk sendiri bikin aturan dengan memakai nama Yesus doang. Bikin aturan-aturan sendiri, ibadah minggu, bla bla bla, dan seterusnya. Bikin aturan sendiri. Itulah yang dikatakan kemudian Yesus. Percuma mereka memuliakan aku dengan mulutnya, padahal yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Itu, saudara. Jadi ketika kita berbicara bahwasanya hukum Taurat itu sudah dibatalkan atau digenapi, ya itu ucapan siapa? Untuk ucapan Paulus kepada siapa? Kepada non-Yahudi. Galatia 1:15, aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Galatia 2:8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti, tidak nyambung Paulus. Kamu membatalkan hukum Taurat kepada orang yang memang bukan hukum Taurat untuk mereka. Aneh. Aku diutus kepada non-Yahudi. Terus untuk apa kamu batalkan hukum Taurat kepada non-Yahudi? Emang Taurat untuk mereka? Jadi itu cuma ngeprank doang. Paulus itu cuma ngeprank. Oh, kita sudah bisa lagi dong makan babi. Emang sejak kapan nenek moyangmu dilarang makan babi sama Tuhan? Nggak ada hukum Taurat datang kepada non-Yahudi. Nggak ada.
Tidak ada, jangan makan babi. Oh, kami makan babi sekarang, Bang. Kenapa? Karena Taurat sudah dibatalin. Gimana itu? Kapan itu kalian punya nenek moyang dilarang makan babi sama Tuhan? Larangan makan babi hanya berlaku kepada Bani Israel, Bani Ismail. Hanya dua. Di luar daripada itu, mau makan babi kek, mau tidur dengan babi, tidak ada urusan. Kenapa sibuk-sibuk? Tak ada hubungannya. Kami juga sudah tidak bersunat lah. Memang sejak kapan perintah sunat datang kepada kalian? Jadi inilah kemudian kelucuan demi kelucuan yang dipertontonkan oleh ajaran yang dibawa oleh dari Athena, dari Roma, yang dibawa Belanda masuk ke Nusantara. Sebuah konsep yang dibangun tanpa ada validasi, tak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri. Padahal sang pengajar, sang guru dan Tuhan adalah Yesus. Sayangnya, sang Tuhan tidak mengenal Bible, sang Tuhan tidak mengenal Kristen, sang Tuhan tidak mengenal kemudian janji-janji keselamatan kepada di luar daripada non-Yahudi. Saya kira begitu, saudaraku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat minimal kepada diri saya sendiri. Silakan. Ya. Terima kasih, Bang. Ini